Nurul Jana dari kelompok 3 dan saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang program semester. Nah, program semester ini menurut KBBI adalah program yang sistemnya itu dibuat prasekolah yang akan mempersiapkan sejumlah mata pelajaran untuk siswa yang ingin melanjutkan studinya. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan dalam semester ini adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat memberi penilaian atas keberhasilannya. Dalam program semester ini dipakai satuan waktu kecil, yaitu suatu semester untuk mengatakan lamanya satu proses pendidikan. Masing-masing program semester ini itu lengkap dan merupakan pada setiap akhir semester kegiatan program yang disajikan itu harus sudah diselesaikan. Dan siswa yang mengambil program tersebut itu sudah dapat dinyatakan lulus atau tidak. Saya akan menjelaskan yang B itu urgensi program semester. Urgensi program semester ini bila seorang guru mengajar tanpa prota dan promes, maka yang terjadi adalah guru kebanyakan yang keteteran materi. Bahkan ada juga guru yang tidak menyesuaikan materinya. Misalnya guru mau memberikan materi ke anak yang usianya 5-6 tahun. Kemudian guru salah memberikan materi udah diberikan ke anak yang usianya 3-4 tahun. Itu yang dinamakan guru tidak menyesuaikan materi. Jadi yang pertama itu bisa jadi kemungkinan keterlambatan siswanya menangkap materi yang diberikan oleh gurunya. Misalnya kelas A siswanya menangkapnya cepat, sedangkan kelas B siswanya menangkapnya lama. Jadi di situ guru tidak bisa menyesuaikan anak itu harus seperti anak yang A, sedangkan anak yang B ini penangkapannya lama. Jadi di sini guru tidak bisa menyesuaikan materi yang menyesuaikan materi. Misalnya materi yang kelas A ini guru tidak bisa menyesuaikan materi yang menyesuaikan materi. Misalnya materi yang kelas A ini udah jauh ke atas, sedangkan materi yang B ini masih di situ-situ saja. Jadi di sini guru juga harus mengulang-ulangkan materinya kembali supaya anak kelas B tersebut dapat menerima ataupun menangkap materi yang diberikan oleh gurunya tersebut. Dan bisa juga gurunya tersebut menambahkan sedikit waktu untuk mempercepat ataupun mempersama materinya seperti kelas A tersebut, agar tidak ketinggalan materi yang kelas B. Yang kedua ini, tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Peta materi ini yang dimaksud tidak lain yaitu program semester dan program tahunan. Jadi program ini disusun untuk menjadikan pedoman dan batasan bagi guru untuk menyajikan materi yang telah diberikan dan tahapan alokasi waktu. Ini ada 5 akibat yang timbul oleh tidak adanya prota dan promas. Yang pertama itu adalah materi yang tidak tuntas, yang kedua itu tidak adanya alokasi waktu dan SK dan KD, yang ketiga itu ada ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD, yang keempat itu ada pemateri SK dan KD tidak struktur dan sistematis, yang kelima itu pembagian materi berdasarkan per semester yang tidak jelas. Masih banyak yang lainnya. Jadi begitulah pentingnya prota dan promas. Guru sebelum memasuki kelas untuk memulai pelajaran, guru harus menyelesaikan dulu dua program yang tadi. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan dalam proses. Yang pertama, menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu
sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang terakhir, memberikan catatan pada setiap kolom keterangan jika itu diperlukan. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam hitungan alokasi waktu, seperti hitungan alokasi waktu dalam setahun, hitungan alokasi waktu dalam per semester, menentukan jumlah efektif dalam semester, distribusi alokasi waktu. Misalnya, hitungan alokasi dalam waktu setahun, hal yang perlu diperhatikan seperti banyak pekan dalam setiap bulan, jumlah pekan efektif per bulan, jumlah pekan tidak efektif dalam per bulan, dan total pekan efektif dan pekan tidak efektif dalam per tahun. Hitungan alokasi waktu per semester, hal yang perlu diperhatikan itu sama seperti hitungan alokasi waktu per tahun. Selanjutnya, menentukan jumlah efektif setiap semester. Hal yang perlu diperhatikan seperti banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurangi pekan tidak efektifnya, seperti pekan-pekan dalam semester ini 26 pekan dan yang tidak efektif itu ada 9 pekan. Maka efektifnya adalah 26 dikurang 9, yaitu 17 pekan. Selanjutnya, jam semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Misalnya fisika kelas 6, jumlah jamnya per minggu 2 jam per kelas, maka jam pelajaran efektif per semester itu adalah 17 kali 2 sama dengan 34 jam pelajaran. Selanjutnya, distribusi alokasi waktu. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam distribusi alokasi waktu? Yang pertama, perhitungan banyak kompetensi dasar dalam semester yang berjalan. Yang kedua, penentuan kedalaman dan keluasaan materi dalam kompetensi dasar. Yang ketiga, penyebaran jam efektif yang telah dihitung pada setiap kompetensi dasar. Yang keempat, penjabaran hasil pada matriks yang telah dilengkapi dengan bulan dan minggu selama satu semester, terhitung dalam memperhatikan dalam penjabaran ini juga harus diperhatikan minggu dan hari yang tidak efektif. Selanjutnya, ada manfaat dari program semester yang pertama untuk mempermudah guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Terus yang kedua, untuk petunjuk arah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Terus yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibatkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Terus yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Terus yang kelima, sebagai alat ukur atau keaktifan suatu proses pembelajaran sehingga dapat diketahui ketetapan dan kelemahan kerja. Terus yang keenam, untuk menyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan juga biaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai acuan bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dengan belajarnya pembelajaran efektif. Terus yang kedua, berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pembelajaran tertentu dalam menghitung jam pelajaran yang efektif. Terus yang keempat, pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi melalui perencanaan yang baik, maka dalam hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Nah, itu saja materi dari saya.